Ada kembali di Selamat Pagi Indonesia, Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB mendapatkan sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online atau pinjol. Media sosial X dihebohkan dengan postingan akun @ITBFest tentang kampus ITB yang menawarkan mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan pinjaman online berbunga bernama Dana Cita. Pada pamflet yang tersebar berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam selebaran tersebut terdapat tawaran cicilan 6 hingga 12 bulan, proses pengajuan tanpa down payment atau DP dan tanpa jaminan apapun. Menurut Ketua Keluarga Mahasiswa ITB Muhammad Yogi Syahputra, viralnya informasi ini bermula saat 120 mahasiswa yang menunggak uang kuliah tunggal terancam tidak bisa mengikuti perkuliahan. Namun Yogi menyesalkan solusi yang ditawarkan pihak kampus, yakni menawarkan pembayaran UKT melalui pinjaman online. Itu bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah terdapatnya kendala pada pembayaran UKT atau tunggakannya itu sendiri. Di mana berdasarkan laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang didapati oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakannya tersebut. Dan tunggakan tersebut setelah coba kami selidiki kembali, ternyata itu cukup bervarian, Kang. Ada yang kisaran dari beberapa juta, puluhan juta, dan bahkan juga ada yang sampai berjumlah ratusan juta. Menanggapi viralnya terkait dengan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT dengan menawarkan melalui fintech, ITB merilis pernyataan yang diwakili oleh Kepala Biro Komunikasi ITB Naomi. Dalam rilisnya, Naomi menyebut ITB memang bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan Bank Dana Cita yang bergerak di bidang pendidikan sejak Agustus 2023. Ia juga menegaskan bahwa kerjasama ini dilakukan dengan lembaga keuangan yang sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara itu, metode pembayaran UKT mahasiswa memiliki banyak pilihan, yaitu melalui virtual account maupun kartu kredit serta melalui lembaga non-bank khusus pendidikan. Di sisi lain, dalam rilis tersebut juga disampaikan ITB sudah menerima ajuan dari 1.800 mahasiswa untuk keringanan UKT. 1.492 mahasiswa diberi keleluasaan untuk mencicil biaya penyelenggara pendidikan. 184 diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk 1 semester dan 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen hingga yang bersangkutan lulus dari ITB. Dana Cita merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menjadi bagian dari Yuridv. Yuridv Private Limited termasuk pemegang saham utama. Mereka berasal dari Singapura. Misinya adalah membangun masa depan generasi muda Asia Tenggara. Selain Yuridv, pemegang saham Dana Cita lainnya ialah PT Nuansa Digital Indonesia atau PT NDI. Di laman resminya, Dana Cita mendeklarasikan sebagai platform pinjol dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. Dana Cita pun mencantumkan total pendanaan yang selama ini sudah dikeluarkan sebesar 375.000 miliar lebih dengan pengguna sebanyak 27.440. Bahkan pengguna aktif dilaporkan mencapai 14.111. Selain itu, Dana Cita mengklaim telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menyediakan pendanaan pendidikan kepada calon pelajar dan pelajar aktif yang menempuh studi di perguruan tinggi dan lembaga kursus. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, berbagai opini dan komentar muncul terkait biaya UKT ITB yang memperbolehkan membayar kuliah melalui pinjol dari mahasiswa. Kita simak bersama. Terkait polemik ini, semoganya sih dari rektoratnya, dari pusatnya sendiri punya solusi yang lebih baik lah daripada pinjol itu loh. Misalnya dari alumni ataupun dari kayak pemerintah ataupun dari pengusahaan rektornya yang lain lah selain dari pinjol ini. Kalau menurut aku pribadi ya, selama jalannya bener dan ya bagaimanapun caranya, asal jalannya benar untuk apa, ya nggak masalah sih. Ya karena orang pribadi beda-beda ya. Mungkin ada yang pinjol tuh emang udah stigmanya udah buruk gitu kan. Jadi
Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya regulasi platform peminjaman online untuk biaya UKT, kita akan tanyakan kepada Sarjito selaku KA Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Selamat pagi Pak Sarjito. Selamat pagi Gemma dan pemirsa Metro TV yang berbahagia. Iya Pak Sarjito, apakah Satgas Pasti akan kembali memanggil pihak Dana Cita untuk ditanyakan mengenai regulasi peminjaman online kepada mahasiswa ini? Jadi sebenarnya ini tidak harus masuk ke Satgas Pasti karena Satgas Pasti adalah untuk yang ilegal. Kemarin OJK telah memanggil Dana Cita untuk meminta keterangan karena memang Dana Cita adalah peer-to-peer lending yang berizin dari OJK. Ini saya tegaskan. Dan di kesempatan yang baik ini pun OJK, saya tidak akan berkomentar mengenai kebijakan ITB dalam menggunakan pelaku jasa keuangan yang manapun. Sebagaimana umumnya mau pakai yang BUMN, mau pakai bank biasa, mau pakai peer-to-peer lending dan yang lain adalah merupakan diskresi dari universitas. Tapi sejauh ini dari keterangan yang diperoleh oleh Dana Cita, yang diperoleh OJK, Dana Cita memang sudah bekerjasama dengan beberapa universitas. Kalau saya lebih menekankan dari sisi nanti pelindungan konsumennya, kemudian saya adalah Deputi Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawas perilaku pelaku jasa keuangan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada mahasiswa ini adalah transparan dan mengandung prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Iya Pak Sarjito, memang kan sebenarnya pinjol ini sudah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat ya. Kira-kira untuk Dana Cita itu apakah aturannya sudah sesuai dengan OJK sejauh ini? Dari ketentuan berdasarkan SE yang baru kita keluarkan, SE 19 tahun 2023, tidak ditemukan pelanggaran spesifik mengenai apa yang disampaikan, bunga yang disampaikan yang viral rame di media dari medsos mengenai jumlahnya itu, karena di ketentuan OJK masuk dalam ranah yang memenuhi, selain berizin juga tidak lebih dari ketentuan OJK. Baik, untuk Dana Cita sendiri ini bunganya kira-kira berapa Pak Sarjito? Untuk posisi itu persisnya nanti kita akan mengundang kembali Dana Cita, dan apabila mahasiswa yang kemudian merasa dikenakan bunganya seberapa, kita kan baru dengar dari satu pihak, yaitu dari Dana Cita. Kita pengen mendengar dari mahasiswa, silakan mengadukan ke OJK, dan tentu aduan ini bukan berarti ada kesalahan dari Dana Cita, tetapi ini adalah untuk memastikan bahwa prosedur yang disampaikan oleh Dana Cita kepada calon konsumennya, yaitu mahasiswa, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tentunya di bidang pelindungan konsumen. Baik, nah Pak Sarjito, apakah ke depannya nanti OJK akan mengevaluasi regulasi kembali nih untuk platform pinjaman online atau P2P lending untuk bekerja sama dengan instansi pendidikan? Sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa OJK tentu tidak dalam posisi untuk masuk ke ranah kebijakan masing-masing universitas dalam memilih pelaku jasa keuangan mana yang mau dipakai. Sebagaimana komentar-komentar banyak di medsos, tetapi kita harus memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang bekerja dengan universitas atau siapapun itu memenuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan dari sisi prudensialnya maupun sisi dari market conduct atau dari sisi pelindungan konsumennya. Itu aja, Mbak Gemma. Baik, berarti bagi pihak mahasiswa atau keluarga yang jika ingin meminjam dana dari Dana Cita ini untuk pembayaran UKT, seperti apa Pak Sarjito nantinya tipsnya ataupun penentuannya ketika akan meminjam uang dari sana? Pertama, harus dipastikan bahwa mahasiswa itu membaca hak dan kewajibannya, hak kewajiban dirinya selaku peminjam, dan memastikan jangan sampai cuma shifting dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Jadi artinya memastikan bahwa nanti dia akan kuat bayar sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, karena beberapa peer-to-peer lending juga bekerja sama dengan bank untuk channelingnya, dan nanti kalau salah-salah gagal bayar juga masuk ke slick OJK yang bahkan beberapa pemberi kerja sekarang memastikan bahwa slick OJK-nya bersih. Sehingga dengan demikian kembali lagi hak dan kewajibannya sebagai calon konsumen harus dipahami dengan baik, dan apakah kira-kira nanti akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Itu aja kalau dari OJK. Dan pastikan bahwa kalau pakai peer-to-peer lending atau pinjol ya, bahasa yang paling gampang, itu yang berizin dari OJK.
Oke, baik. Atau mungkin apakah akan ada aturan bahwa hanya orang tua mahasiswa saja yang boleh meminjam dari platform ini, Pak Sarjito? Karena kan mahasiswa masih menjadi tanggungan orang tua kan ketika berkuliah. Untuk hal tersebut, saya kira OJK tidak akan masuk ke wilayah itu. Meskipun beberapa hal yang terkait dengan kredit konsumsi yang banyak dilakukan oleh beberapa anak-anak muda, kami juga sedang meneliti apakah ketika melakukan pembayaran yang membayar itu dirinya sendiri atau orang tuanya gitu. Tetapi bahwa meskipun dia adalah masih dalam tanggungan orang tua, kita anggap bahwa mahasiswa atau orang yang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum dan peer-to-peer lending atau PUJK lainnya pasti sudah memastikan kriteria sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, terutama ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Baik, tadi kan juga dari keluarga pihak mahasiswa kan juga mengatakan bahwa sampai ada UKT tunggakan itu 100 jutaan sampai ratusan juta. Nah, apakah akan ada pembatasan jumlah juga nih kira-kira Pak Sarjito untuk peminjaman dari platform ini untuk membayar UKT ke depannya? Perlu diketahui bahwa sebagaimana bank dan juga peer-to-peer lending dalam hal ini yang sedang ramai ini juga ada yang pemberi pinjamannya. Jadi dia hanya platform, dia ada pemberi pinjamannya, ada juga yang meminjam. Nah, besarnya pinjaman tentu diakses oleh pihak peer-to-peer lending dan mereka yang paling tahu apakah kira-kira calon nasabah atau calon konsumennya itu mampu melakukan pembayaran dan berapa besar yang akan mereka berikan. Itu pasti dilakukan dengan baik dan sekarang dengan teknologi canggih juga memastikan bahwa yang meminjam adalah orang yang sesuai dengan apa datanya yang di Dukcapil. Jadi OJK tidak akan masuk ke intervensi wilayah-wilayah yang aturannya sudah sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sarjito selaku Deputi Edukasi Perlindungan Konsumen OJK. Selamat kembali beraktivitas Pak Sarjito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.